Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'ihi ajma'in. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah yang saya muliakan segenap keluarga besar Bapak Onga Simatupang Simanjuntak dan Bapak Jamaluddin Simatupang, Bapak Sandi beserta istri yang saya hormati, para hadirin, ibu bapak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita selalu berdoa dan berharap Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pertama kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah dalam rangka yang pertama buka puasa bersama dan sekaligus ulang tahun pernikahan Bapak Sandi dan ini yang ke-32 ulang tahun Mas Sandi aja ya, saya panggilnya Mas saja ya. Mudah-mudahan yang punya acara pada sore hari ini tentunya kita berdoa dan berharap mudah-mudahan segala hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak terlupa marilah kita sama-sama sanjungkan, kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat, umatnya yang patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang akan saya bahas pada kesempatan yang bahagia ini, yang pertama adalah kita sudah memasuki hari yang ke-26 di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah tidak lama lagi kita akan menggapai yang disebut dengan hari kemenangan. Puasa itu adalah sebuah ibadah yang disebutkan sebagai ibadah sirriyah. Apa itu ibadah sirriyah? Ibadah sirriyah itu adalah ibadah yang rahasia. Tidak ada yang tahu kita berpuasa atau tidak kecuali hanya kita dengan Allah. Ibadah sirriyah berarti rahasia. Kalau ibadah haji nampak kelihatan, ada sa'i, ada umroh, ada tahallul, bahkan berangkat haji itu diborong oleh rombongan, bahkan dikawal sampai ke bandara. Ibadah sholat harus ada gerakannya, ibadah zakat juga harus ada yang dikeluarkannya. Tapi ibadah puasa adalah ibadah sirriyah. Sirriyah itu berarti rahasia, hadirin. Berarti yang tahu hanya kita dengan Allah. Tetangga kita tidak tahu kita puasa atau tidak. Istri kita tidak tahu kita puasa atau tidak. Orang tua kita tidak tahu kita puasa atau tidak. Maka orang paling gampang pura-pura puasa. Karena yang nggak tahu. Saya nggak tahu di antara hadirin yang mana yang puasa mana enggak, saya nggak tahu deh, jujur aja. Karena ini adalah ibadah sirriyah, maka puasa itu menjadikan manusia yang takwa. Di ujung kalimatnya Al-Quran berfirman, la'allakum tattaqun,
Puasa itu mencetak dan menjadikan manusia agar menjadi manusia yang takwa. Manusia yang takwa adalah manusia yang takut kepada Allah. Takut bukan hanya ketika diawasi. Kalau kita takut karena ada pengawas, tapi kalau sudah takwa, dimanapun kita berada, kapanpun kita, dimanapun kita, dalam posisi apapun kita, kalau sudah merasa takwa, pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para tamu undangan, Bapak Sandi, keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah puasa ini pahalanya langsung dibalas oleh Allah. Apa kata Allah? As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasamu itu untuk aku, kata Allah, maka aku yang akan membalas puasamu. Maka siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa itu berarti mendekatkan dengan sifat-sifat Allah. Allah punya sifat gak makan dan gak minum. Maka puasa itu salah satu mendekatkan sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak makan dan tidak minum. Maka orang yang berpuasa itu niscaya seluruh permohonannya sesuai janji Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da' idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hadiah daripada orang yang melakukan ibadah puasa, kata Allah, hadiahnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi. Ketika mereka orang yang berpuasa minta kepadaku, kata Allah. Wa idza sa'alaka, dan ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku teramat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka katakanlah kepada hambaku yang melakukan ibadah puasa, mereka orang yang menahan dari hal-hal yang halal. Kalau makan dan minum adalah perbuatan halal saja, mampu dicegah sampai datangnya waktu yang ditentukan, yaitu waktu maghrib, waktu berbuka puasa, maka niscaya dengan hal-hal yang haram pun insya Allah kita akan dapat lebih jauh, dapat mencegah daripada hal-hal yang haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang berpuasa itu mendekatkan sifat-sifat Allah, maka Allah membalas. Dengan apa balasannya? Seluruh permintaan dan doa-doa orang yang berpuasa seluruhnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka sore hari ini sekaligus hari ulang tahun Bapak Sandi dan hari anniversary daripada pernikahan Bapak Sandi, semoga di hari yang mulia ini, di akhir bulan suci Ramadan ini, seluruh doa-doa, seluruh keinginan yang kita panjatkan, seluruh keinginan yang kita hajatkan, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Sandi dan keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan umur panjang sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas, dan keluarganya dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah masuk waktu maghrib? Masih ada sedikit lagi. Baik, saya ini kalau ceramah sampai 2 jam biasanya. Iya. 5 menit lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suka muncul pertanyaan di dalam hati kita, Ustaz, mengapa saya kok berdoa tapi doa saya kok tidak dikabulkan oleh Allah? Suka muncul pertanyaan gitu ya Bang ya. Kita minta kepada Allah, siang minta, malam minta kepada Allah, tapi kita kok doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan Allah tidak mengabulkan doa kita. Yang pertama, kita tidak yakin bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, belum waktunya dikabulkan, karena Allah yang tahu kapan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contoh, saya alhamdulillah Pak Sandi, saya diizinkan oleh Allah untuk berangkat ke Palestina. Saya pernah ke Palestina, saya pernah ke Israel, saya pernah ke Oman, saya pernah ke Yaman.
Saya pernah ke Jordan, saya ke Mesir, dan saya sudah pernah ke Cengkareng, Kembangan, Bojong, sudah itu biasa langganan. Di Palestina ada kuburan seorang nabi. Nabi yang doanya 3000 tahun baru dikabul oleh Allah. Nabi kelasnya. Apalagi kita manusia yang ibadahnya apa? Di Hebron, di Palestina, tahu nggak Hebron? Hebron itu katanya Depok ke utara sedikit. Itu Hebron. Hebron itu sebuah perbukitan. Perbukitan itu di situ ada masjid, sebuah masjid namanya Masjid Al-Khalil. Masjid Al-Khalil berarti sebuah masjid yang di dalamnya ditanam jasad seorang nabi yang punya sifat Khalilullah. Siapakah nabi yang punya sifat Khalilullah? Maaf hadirin, nabi yang punya sifat Khalilullah ini namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya, disebut dengan bapaknya para nabi. Mengapa disebut dengan Khalilullah? Karena Nabiullah Ibrahim ini cintanya kepada Allah luar biasa cintanya. Cinta Nabiullah Ibrahim kepada anaknya tidak mampu dihalangi oleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta Nabiullah Ibrahim kepada istrinya tidak mampu menghalangi cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Tuhannya, kepada Allah, kalau cinta itu dikasih nomor, maka 1 sampai 1000 cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau doanya ini dikabul oleh Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kadang-kadang cinta kita kepada dunia mengalahkan cinta kita kepada Allah, begitu ya. Kita udah lagi mabuk dunia, lupa terkadang kepada Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang disebut Khalilullah, seorang yang cintanya luar biasa kepada Allah, orang yang cintanya tidak ada bandingnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, hadirin. Mudah-mudahan Pak Sandi dan keluarga serta para tamu undangan, kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk berangkat haji, minimal saya doakan sore hari ini, Allahumma ballighna Makkah wal Madinah, amin, li ziyarati haramika wa harami nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci, untuk bisa melihat Ka'bah, untuk bisa sawan ziarah ke kuburan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggikan Ka'bah, kenapa? Nanti banyak persoalan. Ka'bah itu kenapa persegi 4? Kadang-kadang kita umat Islam nggak tahu nih jawabannya. Kenapa Ka'bah kok tidak bundar tapi persegi 4? Yang meninggikan Ka'bah, hadirin, singkatnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kapan meninggikannya? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk meninggikan Ka'bah, maka selesai meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa. Mari kita aminkan doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami, terima puasa kami, terima sedekah kami, terima amal-amal soleh kami. Lalu Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini manusia yang berserah diri kepadamu ya Allah, dan manusia yang muslim ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Lalu Nabiullah Ibrahim berdoa. Apa doanya ketika meninggikan Ka'bah? Rabbana wa asfihim rasulan minhum yaslu alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nanti lahirkan seorang nabi saja di samping rumahmu yang mulia ini ya Allah, di samping Ka'bah yang mulia ini ya Allah, di samping tanah yang diharamkan ini ya Allah, rasulan, seorang rasul, yaslu alaihim ayati, untuk menyampaikan ayat-ayatmu. Nabi Ibrahim doanya 3000 tahun baru dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilahirkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ibadah puasa ini, mari kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir-akhir Ramadan ini banyak kita tsumma atimus syiyama ilal lail, kita sempurnakan ibadah puasa Ramadan kita dengan
mendirikan ibadah sholat tarawih dan menghidupkan malam-malamnya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan lupa sebelum meminum atau memakan, doa minta kepada Allah, karena ini adalah waktu dan saat-saat yang paling mustajab, di mana kita menahan haus dan lapar, maka seluruh permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.